Kalian buka dulu untuk textbook halaman 241 sampai 242. Lesson 4, turn and right angles. Jadi perputaran dari sudut siku-siku. Kalian lihat halaman 241 yang bagian atas kiri. One right angle. Itu seperti ini. Right angle itu sudutnya siku-siku. Kita bisa buat sudut siku-siku itu dari kertas yang kita lipat ya. Jadi ini ujungnya ini membentuk siku-siku. Atau kalau misalkan lurus begini, kalau kertasnya utuh, nggak kamu potong-potong, itu ini membentuk siku-siku juga di ujung-ujungnya ya. Nah, one right angle ini disebut sebagai seperempat of a complete turn. Jadi seperempat putaran. Ini masih seperempat putaran gitu ya. Nanti kalau two right angle ada dua, yaitu di sini, satu ada di sini, yang kedua ada di sini. Nanti dia menjadi half of a complete turn. Jadi setengah dari putaran gitu ya. Kalau yang di halaman 241 itu ada di gambar kanan atas. Two right angles. A half of complete turn. Kalau one right angle berarti quarter of a complete turn. Seperempat ya. Seperempat, terus kemudian kalau dua jadi setengah. Kalau dia 3, maka dia nanti menjadi 3/4 putaran. Ya, ini ada 3 sudut siku-siku. Sudut siku-siku yang pertama ini 1, yang kedua itu 2, yang ketiga ada di sini 3. Terus kalau 4 berarti nanti ada di sini sudutnya, yang keempat ada di sini. Berarti dari sini berputar sampai utuh ya. Maka 4 sudut siku-siku nanti akan membentuk 1 putaran penuh. One complete turn. Ini adalah putaran-putaran yang dilakukan oleh sudut siku-siku. Nah, kita akan lihat untuk nomor 4 halaman 242. Halaman 242. Oke, do this. Yang A, two right angles makes up. Nah, 2 sudut siku-siku itu membentuk apa? Di sini ya membentuk setengah ya. Setengah putaran. Berarti nanti jawabannya setengah putaran. Yang B, four right angles is the same as titik-titik complete turn. 4 sudut siku-siku berarti menjadi 4 kok. 4 kan yang ini ya. 4 right angle berarti one complete turn. Jadi one complete turn. Ini bisa kamu lengkapi di textbook yang ada di situ. Dari sini, apakah ada yang ditanyakan tentang perputaran sudut siku-siku? Oh, enggak, Mister. Enggak. Kalau enggak, nanti habis gini kita masuk workbook. Sudah dicatat di textbooknya? Dikit lagi, Mister. Aku mau nyatat gambarnya itu.
Wait, Mister carikan word-nya ya. Bentar. Sambil kalian catat, ya. Oke. Bentar ya, Mister lagi buka untuk word-nya, untuk workbook. Sorry kok kameranya dimatikan. Radio Move sama Miss Santin. Tadi kayak aku belum selesai nulis lagi Yang mana? Yang slide yang ketujuh tuh. Yang ketujuh? Itu. Oke, udah selesai kok gitu. Udah? Ya, udah. Oke, sekalian kalian bisa buka untuk workbook ini ya, yang atas dulu ya. Halaman 221 sampai 222. Practice 3, number 1 and 2. Mister. Iya. Sudut tajam, sudut tumpul itu nama Inggrisnya apa, Mister? Apa? Sudut tajam sama sudut tumpul. Sudut lancip acute, akute. Kalau sudut tumpul obtus, obtuse. Bukan sudut tajam ya, jangan diganti tajam ya, lancip. Mister mau ke toilet. Iya, Den. Yang A ini yang acute, yang B ini obtus, yang C ini right. Untuk number 2, mark all the right angle in each of the following. Ini PR karena nggak bisa dibahas di Word berupa gambar. Jadi PR, Mister. Iya, karena Mister kan nggak bisa gambarnya di sini di Word-nya. Which of these are acute angles? Yang nomor 2 ya. Bantu Mister, aku bisa gambar di share screen. Gambar di Word? Ya, aku bisa gambar di Word. Ya lama tapi nanti Mister pakai garis-garis lama. Mister, Sampai sore. nanti apa di komputer, Mister? Kenapa? Waktu ya cuma 3 menit. Oke, yuk kita mulai. Nomor 1,
Yang A. Which of these angles are acute angles? Jadi, mana dari sudut-sudut ini yang merupakan sudut lancip? Yang mana aja? Nah, Mister tunjuk kemarin yang belum Shark Boy. Shark Boy, yang merupakan sudut lancip yang mana saja? Acute itu yang lancip, sudut lancip. Shark Boy. Ya, Mister. Ya, iya disebutin semua PC-nya. Yang mana? C sama D. C sama D. Kalau yang E gimana tuh? Itu kalau enggak E itu salah, acute atau right atau obtus. E juga Kalau obtus itu dia harus lebih ini ya, lebih besar dari yang ini 90 apa, Mister? derajat. Acute. Acute. Ya, itu acute juga. Acute, Mister. Kertasnya Mister mana ya? Kamu bisa mengujinya itu menggunakan ujung dari kertas ya. Tadi kayak ada kertas di sini ya. Bentar ya. Enggak, Mister. Aku kalau melihat sudutnya agak. Kamu bisa uji dengan ini, Sudutnya dengan lancip. ujungnya kertas ini. Apakah dia lebih kecil dari ujung kertas atau lebih besar dari ujung kertas? Yang ya ini masih yang acute. Tanda siku-siku itu apa maksudnya, Mister? Kenapa? Siku-siku itu maksudnya apa, Mister? Siku-siku itu adalah right angle. Right angle kan ada tandanya, yang seperti L itu loh tandanya. Ya. Ya itu nanti menggunakan tandanya untuk yang nomor 2 itu digunakan tanda siku-siku yang seperti ini. Karena kan yang diminta adalah right angle yang nomor 2. Oke, nomor 1 yang B sekarang. Nomor 1 yang B, Nicole. Yang ditanya adalah yang obtus. Iya. Oke, nggak masalah. Nicole. Jawabannya untuk yang obtus adalah untuk yang sudut tumpul. Apa, Mister? Jawaban untuk obtus atau sudut tumpul yang mana? A. Ya, A. Ada lagi? Ada lagi atau enggak? Enggak. Enggak, oke. Selanjutnya, sudut siku-siku. Sudut siku-sikunya Mister minta kemarin yang belum Jasper. Oh ya, oke. Oke, for the right angles. Which one? Right angle B F. B and F. Oke, thank you. Ini jawaban untuk number 1 ya. Untuk acute ada C, D, and E. Obtuse A. Right angle-nya B and F. Number 2 is homeworks. Mark all the right angles in each of the following. Tandai semua sudut siku-siku pada gambar itu. Nanti menandainya. Mister, Iya. lingkaran tuh nggak ada sudut ya? Iya, nggak ada sudut. Sudutnya di pusat gitu kan. Oke. Kemarin Claire MC sakit. Oh iya ya, ngerti. Oh, pergi. Ngomongnya sakit. Oke, kalau sudah selesai kamu tulis, kamu bisa lanjutkan ke
workbook page 223 sampai 220, nomor 1, 2, dan 3. 1, 2, dan I'm sorry, it's halaman 223 saja ya. Mundur dong kalau sampai 220. Ini Mister salah ketik. Number 1, A and B. Number 2, also A and B. Number 3, A, B, and C. Number 1, how many right angles are there in? Berapa banyak sudut siku-siku dalam yang A setengah putaran, dalam setengah putaran seperti gambar di atas itu ada berapa siku-siku gitu ya. Ya, bentar, bisa nyari dulu siapa yang akan jawab. Yang kemarin belum. Freya. Freya. Nomor 1A. Nomor 1. Iya. Udah, sebentar ya. Jawabannya berapa, Freya? Berapa sudut siku-siku? Iya. Itu kan garisnya dibagi 2 gitu ya. Ini balik lagi ke sini nih. Ini kan garisnya sampai sini doang. Berarti ini ada 1, terus ada 2 siku-siku. Ya. Siku-siku nanti kamu menulisnya seperti ini ya. Siku-siku seperti ini. Misalnya sudutnya gini. Atau dari sudut itu kamu buat seperti ini. Sama, ini siku-siku. Iya, aku cuma bilang itu pabrikannya. Oke, Freya, berarti itu nomor 1A ada berapa sudut siku-siku, Freya? 1, 2, 3, 4. 4. Bukan 4, tapi ada 2. Karena itu bentuknya seperti ini, Freya. Ini. Nah, ini sudut siku-siku yang pertama tuh yang ini. Ini 1. Terus sudut siku-siku yang kedua itu yang ini. Ini 2. Berarti ada 2 sudut siku-siku. Berarti ini jawabannya 2 right angles. Untuk yang 1B. Claire Ainsley. 1B ada berapa sudut siku-siku dari 3/4 putaran. Seperti gambar itu. Sesuai dengan panahnya ya. Claire Ainsley. 3, ya. Good. 3 right angles. Number 2. Sudah semua dari yang kemarin sudah, oke. Mister, aku mau nanya, Mister. Iya. Kenapa, Alexis? Nomor PR-nya itu gimana loh, Mister, ngerjainnya? Ngerjainnya diberikan tanda siku-siku. Jadi contohnya, Siku-siku yang mana? tergambar aja kalau gitu, kita balik ke ini, ke PowerPoint. Contohnya kayak gini ya. Misalnya nih, bangunnya Mister ambil yang D. Yang D itu kan segitiga gini ya.
Ya ini Mister, anggap aja lurus ya. Kan bikinnya nggak Itu lurus. kok let's practice. Kenapa? Enggak, Anggap aja enggak, ini enggak. lurus ya. Karena Mister kan nggak pakai penggaris. Ini anggap aja lurus. Nah, kalian kasih tanda itu seperti ini. Nah, gini aja. Nah, ini berarti ini tanda siku. Ini yang number 2, yang D. Yang segitiga itu. Yang bawah dikasih tanda kami. Ya, dikasih tanda aja. Marks itu tanda. Gitu ya, ngerti ya? Nomor 2 untuk yang PR ya. Oke, yang dikasih tanda yang siku-siku doang ya, bukan semua ya. Yang ini. Yang lancip, Mister. Bukan lancip sih, namanya ya. Ini siku-siku, bentuknya kayak gini. Kalau lancip kan ini nih. Ini lancip nih. Ini lancip. Yang siku-siku. Siku-siku itu bisa kamu lihat dari bentuknya kertas ini ya. Ujungnya kertas ini. Bentuknya kayak gini. Dia nggak lebih kecil dari ini, tidak lebih besar dari ini. Jadi bentuknya gini. Bisa kamu cek dengan kamu menempelkan kertas ini ke gambarnya. Nah, kayak gini ya. Contohnya kayak gini. Bentar. Mister, PR-nya nggak ada yang benar. Apanya? Nggak ada yang kertas. Bentar ya. Misalnya seperti ini. Nah, untuk segitiga yang ini, itu kamu bisa tempelkan kertas di sini. Sampai dia pas. Nah, ini kan sudah pas ya. Pas, benar-benar pas sama ujungnya kertas. Nah, itu adalah sudut right angle atau sudut siku-siku. Seperti itu. Kalau kalian di sini kelas 3 belum diajarin untuk membuat pakai busur derajat. Jadi mengukurnya pakai ujung kertas. Ya. Ya dicek pakai kertas tadi. Coba kamu cek nih. Ditempelin aja gini loh, gini. Ya, sini. Misal ini ya, itu ya. Mister mau ngukur ini ya. Tempelin aja ke sini. Loh, kan dia pas. Berarti ini siku-siku. Tapi kalau misalkan ini, bisa tempelin gini loh, kan enggak pas. Kan harusnya kalau siku-siku kan sini. Berarti ini bukan siku-siku kayak gitu. Bukan. Ya dicoba dong. Bukan. Coba dulu. Oke, kita kembali ke nomor 2A sekarang. 2A untuk yang practice po ya. 2A, Mister minta Junso aja. Junso. Nomor 2A Junso. 2A yang practice po ini. Fill the blanks. Itu yang ada panahnya itu berapa putaran? Salah dong. 1 itu kan salah. 1/2 itu yang ini. Yang 1A itu 1/2. Kalau ini berapa? Itu siapa yang baca? 1 sudut siku-siku itu 1/4. Mister mengencing. Ya, Evander. 1 sudut siku-siku itu 1/4. Berarti yang nomor 2A itu hanya ada 1 sudut siku-siku. Jawabannya menjadi 1/4. Turn. Ini. Number 2 sekarang. Number 2, Ben. Would you try number 2 yang B? Mister izin ke toilet. Oke. Apa? Yang B, Mister. Pensil bukan. Iya, yang B, Ben. Itu berputar 4/4 atau berapa? 4/4 itu 1 turn ya. Oke, kalau 4/4 itu kan 1. Kalau dibagi jadi 1, 1 turn. Mister ini enggak ada finger. Hah? Ada finger. Ada. Mister lihat aja ada itu, banyak itu.
Mana? Enggak, ukurnya itu dari ininya. Ininya harus masuk ke sudutnya kayak gini itu. Nah, itu ini kan siku-siku berarti. Ya. Oke, number 3 now. Jam berapa ini? 8.30. Number 3, 8.50. Look at the 3 pairs of angle strips shown below. Ya, kamu lihat bentuk-bentuk sudutnya, ada sudut A, B, C, dan D di situ ya. Which pair of angle strips show? Yang mana pasangan dari batang es krim itu yang menunjukkan yang A setengah putaran, yang B satu putaran penuh, a complete turn, yang B antara setengah putaran dan 3/4 putaran. Nah, ini lebih sulit yang C ya. Kita coba dulu yang A. Yang menunjukkan setengah putaran. Kira-kira yang mana? Mister tunjuk Vincent. Apa? Yang menunjukkan setengah putaran pada nomor 3 itu kira-kira yang A, B, C atau D? Yang menunjukkan setengah putaran. Yang C. Ya, good. Yang C. Oke, untuk yang B, yang menunjukkan a complete turn, satu putaran penuh. Andaru. Satu putaran penuh. Enggak tahu. Coba dulu. Oke, Andaru, are you there? Andaru. Jawabannya untuk yang B. Mister nggak dengar. Mungkin mikrofonmu harus lebih dekat sama mulutmu. Ya, untuk 3B, yang one complete turn, yang mana? Kakinya di bawah. Kakinya di bawah. A, B, C, or D? A, B, C, atau D? D, ya. Jawabannya yang D ya. Satu putaran penuh. Oke. Yang C. Putaran antara setengah dengan 3/4. Nah, ini perlu Mister gambar dulu bentuknya. Bentar. Jadi bentuknya antara setengah dan 3/4 putaran. Itu kayak gini. Kalau di sini kan 1/4 ya. 1/4 putaran. Kalau di sini setengah putaran. Kalau di sini 3/4 putaran. Ya, berarti yang antara setengah putaran dengan 3/4 putaran itu adalah sudut yang berada di sini. Di daerah ini. Berarti nanti gambarnya pasti bentuknya kayak gini. Ini Mister tebelin supaya kelihatan kalau itu tongkatnya gitu ya. Nah, kayak gini gambarnya nanti. Oke.
Tinggal kamu cocokkan aja. Sekarang Mr. minta Tori. Ya, Mister. 3C. A turn between setengah putaran dan 3/4 putaran yang bentuknya seperti ini. Itu adalah yang mana? A, B, C, atau D? Bentuknya kayak rok kali ya. Kayak ini. Yang mana? A, B, C, atau Ya D? kayak rok kan. Ya kayak ini yang kamu lihat ini. Yang mana pilihannya? Biasanya sampai jam berapa? Yang mana? Sorry? C. Apa dikumpulkan? Enggak dong, C kan lurus. C kan lurus. Yang bentuknya Ah, seperti ini Mister. adalah pilihan yang B ya. Oke, pilihannya yang B. Nah, Mister, biar tahu kayak gitu gimana, Mister? Oke, ini jawabannya ya. Hati-hati, yang nomor 3B ini agak susah. Mister kasih tanda hijau. Ya, ini berarti harus dipelajari lagi caranya. Nanti takutnya keluar di DT ya. Kan yang susah-susah keluarnya di DT. Berarti Mister nggak usah ngasih soalnya itu, takut ya habis. Loh ya, DT itu ada yang gampang, ada yang susah, kayak PTS juga gitu, ada yang gampang, ada yang biasa, ada yang susah. Susah semuanya. Masa tahu susah semuanya? Ya Mister, nggak ada yang gampang sama sekali. Itu kan Mister, berarti kalau diantaranya Cuma 1+1. Kalau diantaranya itu miring, garis miring Mister. kalau misalkan Mister tanya untuk yang A tuh, yang A itu antara berapa dengan berapa? Between berapa? Between berapa turn and berapa turn? Ayo. Ya Mister, lihat dulu Mister. Mister kasih gambar ininya ya. Dan ini udah chapter 15 Mister. Nah, kan gambarnya kayak gini ya. Ya anggap aja lurus ya. Itu jawabannya tadi jawabannya yang turn between 1/2 turn and 3/4 turn itu tadi jawabannya apa tadi aku nggak. Between setengah dengan 3/4, jawabannya adalah yang B. Yang B. Ya. Kalau yang A itu kan gini. Ini ya, yang Mister tebelin ya. Gini sama ke sana tuh. Nah, ini between apa ini kalau yang A ini? Ini untuk yang A ya. Ini yang B. Between itu artinya antara ya, antara berapa dengan berapa. Kalau antara setengah dengan 3/4 berarti ya nanti sudutnya ke bawah seperti ini garisnya. Nah, untuk yang A ini berarti antara berapa dengan berapa? Kalau turn itu artinya apa Mister? Berputar. Apa? Turn itu turn. Turn Mister. TURN. TURN, turn. Itu putaran atau giliran, tergantung sama konteks di mana dia dipakai. Kalau dipakai di ini, itu artinya putaran. 1 putaran, 2 putaran, setengah putaran, 1/4 putaran, gitu. Nah, kalau A ini berarti nanti antara 1/4 putaran dengan setengah putaran ya, karena letaknya di sini. Berarti 1/4 sama setengah. Kalau dia di bawah sini berarti setengah dengan 3/4 gitu.
Bedainnya gimana, Mister? Iya, ini yang bawah ini tambahan ya, tambahan dari Mister. A itu between 1/4 putaran dan setengah putaran. Oke, silahkan direkap dulu. Victoria, Oh, ngerti, Mister. kamera nggak boleh mati ya. Jadi, disesuaikan sama gambarnya atau Mister? Iya, disesuaikan sama gambarnya. Betul. Sudah, Mister, sudah. Sudah? Ya, kalau sudah nunggu yang lain dulu. Yang masih Apa belum. dikumpulkan? Sudah, Mister. Iya, difoto nanti sama PR-nya sekalian ini ya. Ya, kalau sudah mungkin sambil menunggu temanmu mencatat, kamu bisa menyelesaikan PR-nya supaya nanti selesai pelajaran tidak ada PR lagi sudah. Ini kamu catat ya. Yang A between 1/4 turn and half turn. Bawah sini. 1/2 angle. Mister, selesai jam berapa? Jam Jam 8.50. 8.50. Ya. Oke. Tak pijit nanti pulang. Habis ngapain? Mister, aku tarik totalnya Salah aja tidur. ya, Mister. Kenapa? Kenapa? Totalnya C. Iya. Aku Tanya tak nomor. cari totalnya C ya, Mister. Enggak, aku Cari apa? lagi cari totalnya C. Totalnya? C. Totalnya C. Nomor berapa toh? Ya, saya tak cari dulu. Nomor 3 itu loh, Mister, yang C kan. Itu tuh, Mister. Aku lagi nyari totalnya yang C. Berarti Kok total? kalau garisnya lurus. Enggak, kan itu toh, Mister. Ya, gimana? Oh, kalau garisnya lurus. Kalau garisnya lurus ya tinggal kamu langsung berapa turn gitu. Setengah turn berarti kan? A half turn. Setengah putaran. Jadi nggak perlu between kalau dia pas lurus seperti itu. Kalau between itu kalau dia di antara putarannya baru between. Sesinya sampai jam berapa? 8.50 Julian. Ya sambil kamu selesaikan PR lah. Sambil kamu menunggu temenmu, kamu selesaikan PR-nya. Gunakan tanda siku-siku pada bangunnya. Lihat coba. Loh, mana nggak ditulis? Ayo. Mister, jawabannya situ-situ. Oh ya, ini tambahnya ditulis ya di buku workbook-nya ya. Di bawah ya. Di bawahnya kan ada kosong. Kamu tulis ini tambahnya. Untuk yang sudut A itu between antara 1/4 putaran dan setengah putaran. Sorry, kamera kok mati. Mister, biar Nobin di remove sama Miss Santi. Nanti sama Miss Santi Ya lo, datang. lama-lama di remove lo. Jadi ini mah berkali-kali loh, Mister. Nggak Mas bisa sekolah berkali-kali Mas satu nggak hari. bisa. Ini sekolahnya bukan dibuat main, cuma belajar, bukan bermain. Iya Julian, betul Julian. Mister Julia maunya jadi Mister juga. Oh ya. Oh iya, berarti harus Iya, aku minta rajin jadi belajar host, ya. Mister. Harus rajin Aku belajar juga. tuh, biar bisa ngajar nanti. Aku mau jadi host, Mister. Jadi host mau ngapain? Nanti kamu remove semua orangnya. Terus Nanti Mister kamu remove juga. Terus
Aku mau jadi host, Mister. Resikonya Julian jadi hostnya terlalu tinggi. Nanti kalau kamu remove kadung, mbok remove kamu nggak tahu cara unremove kayak gimana. Setiap hari nggak sekolah langsungan. Aku nanti kalau nggak mau diperhatikan main-main saja tak remove nanti sampean. Ini aku mau. Nah, terus kamu tahu apa? Aku mau jadi host, jadi cool. Nah, kayak gini loh, kamu itu jadi guru itu boleh Jul. Tapi kamu tahu nggak? Kalau ada orang yang jadi kamu tahu